Halo Bu Eti dan teman-teman, saya Ignatius Dimas Panji Utomo dari kelas 11H nomor absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan mengenai sebuah sejarah dari sebuah situs yang sudah sangat terkenal di Kota Semarang dan menjadi ikon di Kota Lama Semarang. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Gereja Belenduk. Gereja ini dibangun pada tahun 1753 oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena seperti yang kita tahu, Kota Lama Semarang merupakan salah satu jalur perdagangan yang cukup ramai di Nusantara pada saat itu. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa banyak orang Belanda yang menetap di daerah ini. Dan juga kita tahu kan orang-orang Belanda itu mayoritas beragama Nasrani atau yang lebih condong kepada Kristen Protestan. Maka dari itu pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gereja untuk rumah ibadah bagi warganya. Nah, tapi pada tahun 1753 ini gereja Belenduk tidak bisa kita sebut gereja Belenduk secara harafiah karena pada tahun 1753 ini gereja ini berbentuk rumah panggung Jawa. Nah, rumah panggung Jawa ini menjadi sebuah awal perjalanan dari terbentuknya rumah gereja Belenduk. Nah, setelah perjalanan waktu, kan gereja Belenduk gereja rumah panggung Jawa ini sudah beroperasi kan pada tahun 1753. Nah, hingga pada tahun 1787, gereja rumah panggung ini dirombak total oleh pemerintah kolonial Belanda karena oleh pemerintah kolonial Belanda sudah dirasa tidak memadai lagi untuk dijalankannya peribadahan di rumah panggung ini karena terkesan ringkih. Nah, pada tahun 1787 ini gereja rumah panggung ini dirombak total bentuknya dan konstruksinya agar lebih kuat ya. Nah, tapi pada tahun 1787 ini juga tidak bisa disebut gereja Belenduk karena hanya membangun sebuah bangunan saja. Nah, 7 tahun berikutnya, pada tahun 1794, gereja ini mengalami revisi kembali pada konstruksi, bentuk, dan ukurannya. Tapi juga belum bisa disebut gereja Belenduk karena belum ada kubahnya pada revisi kali ini. Nah, pada tahun 1894 hingga 1895 lah gereja ini bisa disebut gereja Belenduk karena gereja ini ditambahkan 1 buah kubah dan 2 buah menara jam oleh 2 arsitek yang bernama H.P.A. Dewald dan W. Wesmas yang merenovasi gereja ini. Nah, desain arsitektural yang digunakan oleh 2 arsitektur tersebut dinamakan pseudo barok atau gaya arsitektur Eropa pada abad 17 hingga 19 Masehi yang memiliki ciri khas atap di tengah bangunannya ini berbentuk kubah atau bisa kita sebut belenduk. Nah, 2 arsitek ini memiliki inspirasi desain dari kubah gereja Santo Petrus di Roma. Jadi gereja Belenduk ini memiliki kiblat desain arsitektural dari negara-negara Eropa. Dan bukti-bukti yang bisa kita lihat sekarang ini dari konstruksi bangunan dan mungkin perabotan-perabotan yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya tangga melingkar. Nah, tangga ini digunakan untuk menuju bagian tempat alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi ibadah. Dan mimbar pendeta atau tempat pendeta berkhotbah ini memiliki konstruksi yang angka. Mimbar ini seperti mengambang dari lantai, yaitu bentuknya spiral juga seperti tangga melingkar, dan tempat pendetanya itu seperti terbang gitu, seperti sangkar burung. Dan dalam gereja ini juga ada sebuah alat musik yang sangat antik, yaitu orgel. Nah, orgel ini bermerek P. Furtwängler dan Hammer, yang merupakan orgel yang sangat langka di Indonesia. Hanya ada 2 keberadaannya di Indonesia. Nah, kondisi gereja Belenduk seperti yang kita lihat tadi sangat-sangat baik ya. Karena kursi-kursinya juga masih terawat meskipun ada beberapa yang sudah sedikit jebol. Tapi itulah yang menjadi nilai sejarah bagi gereja ini. Nah, gereja ini juga masih beroperasi hingga sekarang. Jadi bagi kalian yang beragama Kristen Protestan boleh sekali-sekali untuk mengikuti perayaan ibadah di gereja ini jika kalian mau. Makna yang bisa saya ambil dari pembangunan gereja ini pada masa kolonial adalah sesibuk-sibuknya kita dengan kesibukan keduniawian, kita harus tetap mengusahakan relasi kita dengan Tuhan, salah satunya dengan membangun sarana prasarana
untuk menjalankan ibadah, seperti membangun gereja yang dicontohkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian dari saya, terima kasih Bu Yati dan teman-teman.